Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 22044502005 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan remaja. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester perkembangan individu, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Sulfikri SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Jadi di sini ada yang pertama, yaitu masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana seorang individu berkembang dan menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder pertama hingga saat ia mencapai kematangan seksual. Kemudian masa remaja ini merupakan fase transisi di mana individu tumbuh dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Saat ini ada dua hal penting yang mendorong remaja untuk melakukan pengendalian diri. Yang pertama, kedua hal tersebut merupakan hal eksternal, yaitu perubahan lingkungan. Dan yang kedua, ada sesuatu yang bersifat internal, yaitu ciri-ciri dalam diri remaja yang membuat remaja tersebut relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa-masa perkembangan lain. Selanjutnya ada pengertian masa remaja menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Selanjutnya yaitu definisi remaja. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama menurut WHO, yaitu remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian menurut Peraturan Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Serta menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja ialah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dalam artian sebelum menikah masih disebut dalam kategori remaja. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional dan fisik, di mana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Selanjutnya di sini saya membahas tentang ciri-ciri remaja. Ciri-ciri remaja di sini saya mengambil menurut Putro tahun 2017, yaitu yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Ciri yang kedua yaitu masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalaupun remaja tersebut berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap pun juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku pun juga akan ikut menurun. Kemudian ada ciri yang keempat, yaitu masa remaja sebagai usia bermasalah. Kenapa disebut sebagai usia bermasalah? Karena setiap periode perkembangannya mempunyai masalah-masalahnya sendiri. Namun masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi oleh anak,
Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalahnya tersebut dengan sendiri, menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja yang akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu bersesuai dengan harapan mereka atau tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Ciri remaja yang kelima yaitu masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada awal tahun masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah-masalah identitas ego pada remaja. Ciri selanjutnya yaitu masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Anggapan stereotip bahwa remaja suka berbuat semaunya sendiri, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbingnya dan mengawasinya secara langsung di kehidupan mereka. Kemudian ada ciri yang menyebutkan bahwa masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, karena masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, yang menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain atau kalau ia tidak berhasil mencapai yang telah ditetapkannya sendiri. Kemudian ciri yang terakhir yaitu masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu misalkan seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan bahkan terlibat dalam perbuatan seks yang semakin hari semakin cukup meresahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku tersebut akan memberikan citra yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Baik, kemudian ada definisi tugas perkembangan remaja. Having Hertz mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan akan membawa keberhasilan akan melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada masa remaja ini difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap perkembangan remaja. Di sini saya mengambil beberapa sumber yang menjadi pembahasan saya kali ini. Yang pertama yaitu menurut Fariski dan kawan-kawan tahun 2020 terdapat 3 tahapan dalam perkembangan remaja, yaitu yang pertama ada remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini usia 10 hingga 12 tahun menjadi seseorang yang masih takjub dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mengembangkan pemikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang. Hanya diperlukan oleh lawan jenis saja sudah berfantasi tentang erotisme. Hipersensitivitas ini berjalan seiring dengan penurunan kendali atas ego. Hal ini membuat sulit bagi orang dewasa muda untuk memahami remaja tersebut. Yang kedua ada remaja madya. Tahap ini berusia sekitar 13-15 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman. Ia sangat senang, banyak teman yang menyukainya.
Ada kecenderungan seperti narsis untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman yang memiliki kualitas yang sama atau bisa disebut dengan sefrekuensi. Juga bingung karena tidak tahu harus memilih yang mana, yang sensitif atau acuh tak acuh, ramai atau sepi, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan lain-lain. Biasanya remaja laki-laki harus membebaskan diri dari Oedipus kompleks, yaitu perasaan cinta pada ibu sendiri di masa kanak-kanak, dengan memperdalam hubungan dengan lawan jenisnya. Selanjutnya ada remaja akhir. Fase ini sekitaran umur 16-19 tahun. Merupakan fase pemantapan menuju pertumbuhan yang ditandai dengan tercapainya 5 hal seperti berikut. Yang pertama, tumbuhnya minat terhadap fungsi-fungsi akal. Yang kedua, ego mencari peluang untuk terikat dengan orang lain dan mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, ia membentuk identitas seksual yang tidak akan pernah berubah lagi. Yang keempat, keegoisan atau terlalu egois dapat digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu membangun tembok yang memisahkan diri pribadi dengan masyarakat umum. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan remaja, yaitu sumber kedua yang saya ambil yaitu menurut Putra tahun 2013. Menurutnya tahap perkembangan masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama masa remaja awal sekitaran 12-15 tahun dengan ciri khas antara lain yaitu lebih dekat dengan teman sebaya, yang kedua ingin bebas, yang ketiga lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan juga mulai berpikir abstrak. Kemudian yang kedua yaitu masa remaja tengah yang sekitaran 15-18 tahun dengan ciri khas antara lain yang pertama itu mencari identitas diri, yang kedua timbulnya keinginan untuk kencan, yang ketiga mempunyai rasa cinta yang mendalam, yang keempat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, yang kelima berhayal tentang aktivitas seks. Kemudian yang ketiga yaitu masa remaja akhir sekitaran umur 18-21 tahun dengan ciri khas antara lain yaitu yang pertama pengungkapan identitas diri, yang kedua lebih selektif dalam memilih teman sebaya, yang ketiga mempunyai citra jasmani dirinya, yang keempat dapat mewujudkan rasa cinta, dan yang kelima yaitu mampu berpikir secara abstrak. Kemudian inti dari materi yang kedua ialah tugas-tugas perkembangan remaja. Seperti tadi di sini saya mengambil beberapa sumber. Sumber yang pertama yaitu menjelaskan ada beberapa tahap dalam perkembangan remaja, yaitu yang fase pertama adalah ketika tugas perkembangan yang harus dilakukan sebagai remaja pada tahap awal adalah menerima kondisi fisik dan menggunakan tubuh secara lebih efektif. Hal ini dikarenakan remaja pada usia ini mengalami perubahan fisik yang sangat drastis, seperti pertumbuhan remaja putri. Seperti contohnya yaitu pembesaran panggul, pertumbuhan jakun pada remaja putra, pertumbuhan tinggi badan, dan juga berat badan dan lain hal sebagainya. Fase kedua yaitu pertengahan masa remaja, di mana tugas perkembangan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah memperoleh kemandirian dan otonomi dari orang tua, mengembangkan hubungan dengan kelompok yang lebih besar, dan memperoleh kemampuan untuk menjalin persahabatan yang akrab, serta belajar tentang berbagai hal, hubungan, iklan, dan seksualitas. Yang ketiga yaitu fase ketiga adalah masa remaja akhir, di mana tugas perkembangan individu yang paling penting adalah untuk mencapai kemandirian seperti pada masa remaja pertengahan, tetapi untuk mempersiapkan pemisahan total dari orang tua, pembentukan kepribadian yang lebih bertanggung jawab, persiapan untuk karir ekonomi dan pendidikan itu berfokus pada ideologi pribadi yang menyiratkan penerimaan nilai dan sistematika. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan remaja menurut beberapa ahli. Yang pertama saya mengambil menurut Robert J. Heffinghertz tahun 1961. Menurutnya masa remaja memiliki beberapa tugas, diantaranya yaitu 1. Menerima keadaan jasmaniah dengan menggunakan secara efektif,
Yang kedua, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria ataupun wanita. Yang ketiga, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak laki-laki. Kemudian yang keenam, perkembangan skala nilai. Yang ketujuh, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih adekuat. Yang kedelapan, yaitu persiapan mandiri secara ekonomi. Yang kesembilan, pemilihan dan pelatihan jabatan. Dan yang kesepuluh, yaitu mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Selanjutnya yaitu ada menurut William Kay. Menurutnya, tugas-tugas perkembangan remaja itu yang pertama ada menerima fisiknya sendiri, beriku keberagaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model untuk dijadikannya identitas. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup. Yang selanjutnya yaitu mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. Selanjutnya ada beberapa menurut para ahli lagi. Yang pertama, Karl Bahler tahun 1930. Belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengerahkan minatnya pada lapangan hidup konkret yang dahulu dikenalnya sebagai subjektif belaka. Yang kedua, menurut Elizabeth B. Harlock tahun 1978. Belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Yang terakhir ada menurut Erik Erikson tahun 1963. Anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, dan belajar menjadi bijaksana. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi saya yang ambil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.